Potensi yang ada apa? Kami miskin, Pak. Jawaban mereka, kami miskin. Kami tidak punya lahan, kami pendatang, kami bukan pengusaha. Saya gali terus, saya tanya terus, apa yang bisa dikembangkan? Tak bisa, Pak. Kami cuma petani sawit. Petani sawit, kata mereka. Berapa lahanmu yang ada? Rumah untuk 0,5 hektar, di belakangnya atau di kebun-kebunnya itu ada 2 hektar, kami dibagi-bagi oleh pemerintah ketika kami mendaftar sebagai trans. Nah, bisa enggak potensi? Mulai, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat progresif semuanya, kita kembali lagi di podcast YN Kerinci. Udah lama juga ya kita tidak bertemu. Karena mungkin beberapa situasi ya yang membuat pengembangan podcast ini perlu kita pikirkan lagi. Kemarin sempat ada podcast dosen ajar. Nah, ini mungkin menarik juga ya untuk kita ikuti. Nah, untuk yang sekarang, kita alhamdulillah kedatangan salah satu pimpinan. Wah, kita biasanya kalau ngundang pimpinan ini harus ada kegiatan khusus ya. Jadi sekarang kita kedatangan Bapak Kepala Biro YN Kerinci, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Kabiro kita ya. Sejak kapan, Pak? Sejak Agustus, apa? Mei ya, Pak ya. Sejak Mei, berarti sudah Juni, Juli, Agustus, September, udah 4 bulan. Nah, ini sekaligus nih kita kenalan. Pak, dari sini anunya Pak, nampak ya. Oke, kita sekaligus kenalan. Baik, Pak, mungkin perlu Pak kami sedikit, kalau bisa lebih dalam sebenarnya lebih bagus, Pak. Kenalan dengan Pak Kabiro kita. Beliau nama panjangnya apa, Pak? Haji Muhammad Nur MA. Haji Muhammad Nur MA. Nah, beliau memang sudah lalang melintang juga ya di wilayah Sumatera Barat dan Kementerian Agama yang lebih pas. Kementerian Agama ya. Ini sedikit juga info, beliau ini dengan saya ini satu etnis. Jadi mungkin nanti dalam proses podcast kita hari ini sering bahasa Minang. Jadi mohon dipahami. Oke. Gimana, Pak, sehariannya sekarang, Pak? Alhamdulillah sehat. Kesehariannya Saya sebelum sampai ke YN Kerinci, saya baca bahwa sebenarnya karir saya itu di Kementerian Agama udah cukup lama ya. Mulai dari staf, kepala KUA. sejak tahun berapa tuh, Pak? Oh, itu dimulai dari 1997. 97, 5 tahun baru. Iya. Waktu itu kami tes 96, kemudian 97 dulu waktunya tenggang luar biasa lama menunggu SK. 97 masuk pegawai jadi staf di KUA. Di mana tuh, Pak? Di Kota Pariaman. Kota Pariaman, staf KUA di Kota Pariaman. Di Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Selatan. Setelah itu jadi kepala KUA di Pariaman Selatan itu. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Kemudian pindah ke KUA Urmalintang namanya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Setelah itu ditarik lagi ke Kota Pariaman jadi kasih penyelenggara haji dan umroh. Itu berarti di Kanwil, Pak? Di kabupaten kota. Oh, itu kalau ya. Kemenaknya ya, Pak ya? Kemenak. Setelah itu penyelenggaraan pelajaran kasih haji dan umroh. Haji umroh. Urais pernah, kemudian PK Pontren pernah, Pondok pesantren. Pondok Pesantren pernah di Kemenak. Setelah itu di awal tahun 2012 saya dilantik sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Oke. Itu berarti itu sudah Kanwil, Pak ya? Udah di kepala kantornya. Oh, kepala kantornya tadi. Kepala kantor di kecamatan staff, ya? tadi. Oh iya. Kecamatan pindah ke kabupaten atau kota. Jadi kepala kantor. 4,5 tahun lebih di Kota Bukit Tinggi. Kemudian Sudah pindah, paham lah, Pak ya? Udah paham. Kemudian pindah lagi ke Kota Pariaman. Pulang kampung lagi. Tahun 2017 sampai tahun 2020. 2020 sampai 2023 saya di Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Iya, jadi saya kenal beliau waktu beliau jadi itu ya, waktu beliau jadi Kepala Kantor di Pasaman Barat. Nah, itu nanti. Alhamdulillah, jadi 3,5 tahun juga di Pasaman Barat. Allah pertemukan kita pada hari ini di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah dilantik pada tanggal 8 Mei 2023 di Jakarta oleh Bapak Menteri. Pak Gus Yakut ya. Pak Gusmen. Oke. Oke, sekarang sudah 4 bulan di Kerinci, Pak. Alhamdulillah bersama 4 bulan lebih kita di Kerinci.
Dan sekarang ini saya juga sedang mengikuti PKN. PKN itu apa, Pak? Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Wah, ini udah levelnya naik lagi ya, Pak. Udah naik lagi. Berarti dari staf di kecamatan, kabupaten, provinsi. Provinsi sekarang udah di IAIN. PKN, Nanti PKN lanjut ke eselon 2. Eselon 2, Pak. Eselon 2. Kita doakan ya. Amin, amin. Oke, berarti sekarang 4 bulan di Kerinci, Pak. Pengalaman baru atau apa, Pak? Karena secara budaya sebenarnya Kerinci dan Sumbar, Minang itu kan hampir-hampir mirip, Pak. Ya. Kalau dari segi budaya, kalau kita baca sejarah, kultur, bahwa rasanya di Kerinci ini tidak ada masalah. Sama saja. Sama aja, karena memang saya lihat di pergaulan justru bahasa pengantar orang Minang. Iya, betul. Bahasa pasarnya. Bahasa pasarnya. Kemudian bahasa Kerinci pun bisa dipahami. Iya. Sekalipun belum pas untuk mengucapkannya, tapi Iya, yang jelas kita udah paham. Iya, betul. Kemudian saya rasa Kerinci matriarkat juga. Iya, Pak, matrilineal, Pak. Matriarkat. Iya, matrilineal, Pak. Matrilineal kan. Di Kerinci juga dari garis. Iya, berarti sama dengan Minang. Iya. Memang ya dekat lah. Secara etnis itu Kerinci dan walaupun secara daerah dekat, ternyata secara budaya pun kita juga dekat. Alhamdulillah, jadi tidak ada masalah yang krusial. Kalau selama ini saya mengurus birokrasi di perkantoran yang banyak hubungannya dengan masyarakat, katakan masyarakat secara umum dan luas. Sekarang juga mengurus masyarakat, tapi masyarakatnya masyarakat kampus. Akademis ya, Pak? Akademis. Dan namun juga ada juga tentu berhubungan dengan masyarakat luar, karena ya tugas kita di samping IAIN sebagai lembaga mengurus perguruan tinggi tentang akademis, tentu hubungan masyarakat perlu harus dijaga. Tetap jaga. Karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bentuknya, Pak. Podcast ini diharapkan bisa bentuk penjagaan atau menjaga hubungan bagus dengan masyarakat. Iya. Jadi melalui ini kita mencoba untuk share ya, apa situasi kampus terbaru dan segala macamnya itu di-share ke masyarakat gitu. Dan juga alhamdulillah terakhir kemarin subscriber sudah cukup untuk monetasi sebenarnya, Pak. Untuk bisa diuangkan nih, Pak, sebenarnya. Iya. Tapi karena tahun baru kemudian diulangi lagi, di riset ya akhirnya mulai dari nol lagi. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Berarti menarik ya, Pak, ya di Kerinci ya, Pak ya. Alhamdulillah sangat menarik sekali. Dan saya setelah masuk ke dunia kampus ternyata indah. Karena mau berpikir melaksanakan tugas akademis itu di samping mulia, dan itu membuat pikiran kita itu tidak jumut, berkembang terus. Refleksinya jalan terus. Jalan terus. Kemudian akademis kan selalu mengikuti perkembangan. Iya, betul. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Itu berubah ya. Itu kata-kata yang keren itu dari beliau. Oke. Kemarin itu kita di IAIN bicara tentang ini ya, Pak ya, bicara tentang hubungan baik dengan masyarakat. Kemarin di IAIN itu menginfo juga ya untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat profesor semuanya. Ini pertama kali di IAIN itu kita melakukan pengabdian masyarakat berupa optimalisasi kampung zakat ya, Pak. Dan kebetulan beliau sebagai pelaksananya. Nah, ini nih, Pak, yang jadi topik pembicaraan kita hari ini, Pak. Jadi, apa itu, Pak, kampung zakat, Pak? Ini berawal dari Tridharma perguruan tinggi. Kalau selama ini Tridharma perguruan tinggi kita fokus kepada pendidikan, penelitian. Sebenarnya satu segmen lagi adalah pengabdian. Yang sering dilupakan. Yang sering dilupakan itu. Jadi kebetulan saya sebagai anggota atau peserta pelatihan kepemimpinan nasional, kan harus bisa bikin perubahan, bikin terobosan. Nah, dari tema yang diangkatkan di PKN sekarang tahun 2023 ini, itu temanya bagaimana masalah kerukunan dan kesejahteraan. Kerukunan dan kesejahteraan. Dan di akhir tahun ini Kementerian Agama termasuk perguruan tinggi itu harus melaporkan ke Sekjen tentang pengabdian masyarakat perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan itu. Nah, maka kampung zakat nih solusinya, Pak. Jadi kampung zakat, kampung kan semacam perkumpulan atau katakan organisasi terkecil di negara kita ini. Betul. Kumpulan dari keluarga-keluarga menyatu dalam sebuah daerah, itu dinamakan kampung. Nah, potensi kampung ini yang barangkali belum tergarap oleh kita, apalagi perguruan tinggi yang selama ini kita berhadapan di kelas, di seminar-seminar. Nah, padahal masyarakat kampung itu butuh pendampingan. Iya, betul. Sangat, Pak. Sangat butuh pendampingan. Dari siapa? Dari kita orang-orang yang punya ilmu pengetahuan ini. Iya, betul, Pak. Dari kita orang yang bergelut dengan informasi di kampus ini.
Iya. Nah, selama ini kita berada pada tatanan apa ya? Tatanan akademis, tatanan teori, Iya. tatanan taktis, teknik segala macam. Coba kita aplikasikan ini. Nah, kampung semacam perkumpulan tadi itu kita jadikan mereka itu menjadi kampung zakat. Nah, zakat ini kan pertama rukun Islam. Iya, wajib. Wajib. Yang kedua itu kan termasuk cara pengentasan kemiskinan dalam Islam. Iya, betul. Pengentasan kemiskinan dalam Islam itu bisa dengan dam kalau bagi orang haji, bisa dengan bayar wakaf untuk kepentingan kemaslahatan umat, bisa bayar infak, sedekah, termasuk zakat. Iya, betul Pak. Jadi zakat ini apa sebenarnya? Sedekah wajib. Iya, betul. Harus dibayar setiap tahunnya ya Pak. Harus. Jadi pertama pengentasan kemiskinan itu melalui infak. Kul anfaqtum bi khairim minallah. Kepada siapa? Katakan Muhammad, kepada siapa kami berinfak yang lebih baik menurut Allah itu kepada siapa? Wabil walidaini wal akrabin wal yatama wal masakin. 4 ada kriterianya Pak ya. Orang tua pertama, kaum kerabat, yatim, fakir miskin. Selesai itu diinfak. Itu konteksnya infak. 4 ini yang diserang melalui infak. Iya, betul. Nah, lalu sedekah. Innama sadaqatul lil fuqara, ada asnafnya 8 atau bahkan 60 itu. 8 orang yang dapat sedekah. Kita serang juga dengan melalui sedekah. Lalu di atas sedekah itu namanya ada sedekah wajib. Iya. Itu ini katakan zakat. Itu maka bahasa zakat itu khus. Ambil. Oh, gitu ya, Pak. Paksa. Dipaksa. Ya ada juga ya kalau baca sirah itu ketika Abu Bakar jadi khilafah itu ada kejadian yang nggak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Bahasa al-khad itu khus, ambil. Agar disucikan mereka itu. Kenapa harus diambil? Karena ada 2 syarat yang sudah terpenuhi. Pertama, udah 1 tahun mereka miliki harta itu. Iya. Ini namanya apa itu? Haul. Haul ya. Perhitungannya ya, Perhitungannya. Pak. Yang kedua udah sampai takarannya, hisabnya. Jadi ada syarat haul dan hisab, maka jatuh dia menjadi sedekah wajib. Dan sedekah wajib inilah yang zakat. Oke. Nah, zakat itu kategorinya bagi 2 sebenarnya. Pertama, pemungutan tentang zakat yang dikatakan khus tadi itu. Yang khus yang ngambil tadi ya, Pak ya? Ngambil tadi. Nah, kita kadang-kadang sampai kepada mengambil itu saja, lupa kepada pemberdayaannya. Oh, betul. Pemberdayaannya asnaf 8 tadi. Innama sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha war rikab sampai seterusnya. Iya, betul ya. Sekarang kita cuma mikir zakat bayar udah. Ya udah. Gitu ya. Tidak ada konten mikir ini bagaimana orang ini mandiri. Gitu. Besoknya yang nerima zakat tuh harus ikut bayar zakat gitu ya, Pak ya. Konteks saya ingin sampaikan di kampung zakat itu kita gali potensi ini dulu. Potensi yang ada di kampung itu kita gali untuk dikumpulkan menjadi distribusi zakat. Oh, itu di mana aja Pak lokasinya Pak? Kita ambil sekarang 2 sebagai pilot project. 2 desa ya? 2 desa. Pertama Pondok Sungai Abu. Sungai Abu ya. Kemudian ya Palak Naneh ya. Palak Naneh di Sula. Palak Naneh Sula. Oke. Kita jadikan ini pilot project. Kita gali potensinya dulu. Itu wilayah-wilayah pertanian semua itu Pak ya? Nah, kalau selama ini orang kan zakat itu tergarap hanya zakat gaji, iya, betul. Zakat uang, zakat emas. Kita kadang-kadang belum tergali potensi zakat pertanian. Padahal kesana pun juga bagian dari pendapatan ya Pak ya? Iya, padi. Iya, padi, kentang apalagi di Kerinci Pak. Termasuk kopi. Makanan pokok. Iya. Kopi tadi ada yang ngantar kopi untuk Bapak. Ini termasuk yang harus kita kaji potensinya. Iya. Ini berawal dari pengalaman saya jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Di sebuah desa namanya Mahakarya. Oke. Di Mahakarya itu daerahnya daerah Tran. Oh iya, transmigrasi ya Pak ya. Transmigrasi. Dulu kesepakatan nenek mama di situ bahwa yang boleh masuk jadi anggota Tran itu syaratnya Muslim. Oh, harus Muslim ya, di Pasaman Barat sering seperti itu. Ternyata di belakang itu membonceng. Oh, ada. Maaf saudara-saudara kita yang non. Iya. Nah, saudara kita yang non itu berkumpul mendirikan gereja. Oke. Pendatang itu gereja itu tentu karena dananya kuat dari mana saja saya tidak tahu, betul. Mungkin dari luar negeri, mungkin dari perkumpulan mereka berada di Vatikan dan segala macam, berdiri gereja indah.
Jadi mulai timbul gesekan. Muslim jangankan untuk mendirikan rumah ibadah, masjid, musala, langgar kecil aja susah dia karena kehidupannya susah juga. Untuk makan pun susah dia. Datang dia ke kantor, cerita, ngomong-ngomong dengan saya tanya ketika itu potensi yang ada apa? Kami miskin, Pak. Jawaban mereka, kami miskin. Kami tidak punya lahan, kami pendatang, kami bukan pengusaha. Saya gali terus, saya tanya terus, apa yang bisa dikembangkan? Tak bisa, Pak. Kami cuma petani sawit. Petani sawit, kata mereka. Berapa lahanmu yang ada? Rumah untuk 0,5 hektar, di belakangnya atau di kebun-kebunnya itu ada 2 hektar. Kami dibagi-bagi oleh pemerintah ketika kami terdaftar sebagai trans. Nah, bisa enggak potensi zakat itu kita coba menggali dengan berwakaf atau berzakat 1 batang sawit per kakak. Oh gitu sistem. Jadi saat setiap rumah itu kita tanam 1 batang sawit. Ketika itu ada 400 kakak, berarti kita punya 400 batang sawit untuk dizakatkan. Untuk dizakatkan. Itu udah 4 hektar kalau kita tanam di sebuah kebun. 4 hektar lumayan juga, Pak, uangnya, Pak. Dalam 1 hektar itu potensinya 1 ton. 1 ton per panen. Per panen. Dia bisa 2 kali dalam sebulan. Andai kata panen ketika itu 4 ton, harga 2.000 saja 1 kilo, berarti 1 ton 2 juta, 8 juta kali 2, 16 juta 1 bulan. Alhamdulillah itu terwujud. Terlaksana ya, Pak ya? Terlaksana, sehingga dengan potensi zakat tadi yang mereka kumpulkan, mereka kelola, dibangun MDA. Oke, mulai nampak kemandirian ya, Pak ya? Dibangun masjid. Langgar, masjid. Dibangun madrasah aliyah swasta. Sekarang udah menjadi Islamic Center. Itu di desa tadi, Pak? Di desa Makarya itu. Boleh kita survei ke sana. Dan alhamdulillah tim efektif yang saya buat itu udah survei ke situ. Oh, jadi ya udah ada ya, Pak ya? Udah lihat ya, Pak ya? Dan inilah yang kita coba proyeksikan di Kabupaten Kerinci. Iya, karena pertanian pun di sini juga pertanian konsepnya, Pak. Dan itu tidak didampingi oleh perguruan tinggi mereka. Iya. Hanya sekedar kata motivasi yang saya berikan ketika saya jadi kepala kantor di situ. Nah, di samping potensi dari sawit itu, emak-emak, ibu-ibu majelis taklim tidak mau ketinggalan. Oh, ikut. Jadi kami majelis taklim, Pak, kata beliau, ingin pula ambil andil. Ikut serta. Ikut serta. Gimana caranya bikin celengan? Setiap rumah bikin celengan. Sisa belanja kami di pasar masuk ke situ. Covid masuk ke situ. Andai kata mereka punya tekad sehari Rp1.000, 1 bulan 30.000 dia. Iya betul. Setahun 390.000. Membangun potensi ini yang kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang anak-anak kita dikasih uang 1.000 koin itu dibuang. Iya, nggak penting, Pak. Nggak bisa beli apa-apa, Pak. Kita pun koin yang ada di saku itu malah memberatkan. Iya betul, Pak. Mengganggu. Iya. Kenapa tidak kita buat di atas rumah itu? Buka pintu surga dengan koin 1.000. Sedekahnya ya, Pak ya. Iya betul. Dibuka. Itu 3 bulan sekali dibuka. Ternyata dalam setahun ketika itu yang saya amati ketika saya jadi kepala kantor, 70 juta uang itu. 70 juta. Coba bayangkan. Receh ya, Pak ya? Receh. Setiap rumah yang kakaknya 400 tadi itu. Dan tidak kita paksa. Ya. Kesadaran sendiri. Nah, dari potensi tadi itu kita proyeksikan kepada pemberdayaan. Nah, ini nih yang jadi kontennya ya, Pak ya. Pemberdayaan itu kita orang bisa rukun sejahtera itu kan 4 saja variannya. Okay. Pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan, yang keempat agamanya. Oke. Orang kalau agama bagus, pendidikan bagus, kesehatan oke, ekonomi bagus, sudah sejahtera, udah rukun. Lengkap ya, Pak ya. Lengkap. Ini yang dikatakan butuh pendampingan di IAIN itu. Oh iya betul. Nah, di sana dosen kita harus melakukan pengabdian ke desa itu. Pengabdian apa? Agamanya. 4 komponen tadi ya, Pak ya? Iya. Dari segi agama orang itu tidak akan rukun kalau tidak moderasi. Iya, betul. kalau itu salah itu nggak akan rukun. Perang terus orang. Iya betul, Pak. Ini surau kami, ini surau kami gitu. Gara-gara tarawih 20 dengan 8 perang terus. Nah, di mana peran kita orang-orang yang punya intelektualitas tinggi bidang agama? Ini butuh pendampingan kepada desa-desa yang jadikan proyek itu. Oke, berarti rumah zakat tadi labelnya dasarnya zakat, pengembangannya sampai ke sini, Pak. Sampai ke situ. Nah, sehingga keren. Varian 4 ini harus kita penuhi.
Nah, mereka itu berkumpul sekali seminggu dengan Kampung Zakat Yayan melakukan pengabdian pendamping kepada masyarakat. Siapa dosen kita? Dosen Fakultas Syariah, dosen tafsir, tarbiyah, semua turun. Berarti bisa kolektif pengabdiannya ya Pak? Iya, dia kan Kampung Zakat terpadu. Nah, bagi mereka yang barangkali kita data setelah potensi, kemudian pengurus kita bentuk, kemudian yang kita berdayakan yang 8 tadi itu kan ada di dalamnya asnaf 8 itu amil. Oh ya, amil zakatnya. Orang yang mengurus itu. Mereka juga dapat bagian 1/8 daripada yang dikumpulkan itu. Nah, kita bicara kenapa orang ini dapat, Pak? Karena memang hak mereka, karena dengan hak mereka itu mereka serius mengurus ini. Iya betul Pak. Nanti kalau ada kerjaan yang lain, nggak jadi serius. Diberdayakan. Jadi masyarakat harus tahu ini. Oh pantas dia mau jadi pengurus dapat gaji kata masyarakat. Tidak gaji namanya. Itu zakatnya bahkan untuk dia ya. Memang dia bagian daripada orang yang harus menerima zakat. Namanya asnaf 8 itu di dalamnya amilina alaiha. Iya. Orang yang mengurus tentang itu. Kenapa dia diwajibkan diberi oleh agama, oleh aturan agama kita 1/8 agar mereka serius mengurus pembukuannya, mendapatkan transport untuk menjemput barang-barang pengelolaan tadi. Bahkan kalau seandainya itu tidak kita kasih, mereka juga nggak mau kerja. Akan terjadi kebocoran. Iya ya. Akan terjadi kebocoran uang yang dikumpulkan. Korupsi itu nyata jadinya. Kalau ini udah hak mereka ada, dapat uang 8 juta berarti 1 juta hak mereka. Oh gitu. Berarti 1/8 kan? Iya. Dapat uang 16 juta berarti 2 juta hak mereka. Dan mereka itu kan tim, bukan sendiri. Betul. Dan itu konsep itu sudah diaplikasikan yang di pilot project kita, Pak? Wajib. Oh, gitu. Wajib kita aplikasikan. Kenapa? Karena memang untuk mengurus ini perlu profesionalitas yang tinggi dan kita udah punya tim, ada buku panduan sehingga masyarakat itu memang mengacu kepada buku panduan. Nah, si Amil yang mengurus itu kan mereka mulai mencari si muzaki. Iya, orang-orang yang menerima. Mencari orang yang akan berzakat. Setelah itu mencari mustahik, orang-orang yang akan menerima. Kemudian kalau memang dari tumbuh-tumbuhan memanen dia ikut, mengumpulkan, membukukan. Oh gitu. Setelah itu mencari prioritas orang yang berhak. Nah, di antara prioritas orang berhak mungkin ada yang fakir atau miskin. Di dalam reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu, seluruh kementerian lembaga apa saja kantornya harus mulai dari kantor desa coba bayangkan sampai ke kantor pusat sana harus memikirkan berorientasi kepada pengentasan kemiskinan. Iya juga ya Pak ya, karena memang itu jadi masalah kita terus apalagi miskin ekstrim itu yang tidak bisa mencukupi sandang pangan dan papan. Nah, kalau kampung zakat ini kita berdayakan seperti ini, skopnya kan kecil. Mereka cari yang di kampung mereka sendiri. Iya, lu kenal kan Pak? Kenal. Orang-orangnya. Mungkin 2-3 rumah yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim catatannya ya? Nggak ada sandang pangan dan papan. Untuk dimakan aja susah. Fakir istilahnya apa ya Pak ya? Papan, rumah, berlantaikan tanah. Mungkin dindingnya papan yang kayu pelepah, pisang kan sering. Iya. Kemudian atapnya mungkin rumbia atau atap dari daun, itu kan? Yeah. Nah, orang ini miskin ekstrim, dia harus dibom. Untuk apa? Untuk pendidikan mereka. Iya, yang 4 tadi ya Pak ya, pendidikan, ekonomi, agama, dan kesehatan. Iya, jadi tidak ada cerita karena tidak ada uang mereka tidak sekolah. Iya, betul. Jadi anak yatim, anak fakir, anak miskin itu siapa ayahnya? Kita bersama ayahnya. Iya, berarti bisa sekalian juga promosi kampus kita ya Pak ya? Pasti. Karena kita di YIN kan juga biaya masih tergolong rendah Pak. Nah, bagi orang-orang seperti ini kita tampung dia di YIN Kerinci dengan UKT yang paling rendah. Tidak juga kita kasih dia beasiswa. Ada beasiswanya ya. KIP. Ya, tambah lagi kalau dia berprestasi mungkin. Ada lagi. Ada. Kita menyediakan banyak hal untuk hal itu. Nah, di kampung zakat ini yang kita coba jadikan sebagai pilot project. Agama kita berikan dengan ilmu moderasi tadi, kemudian pendidikan seperti itu. Nah, kita terpadu kerjasama dengan pemerintah daerah. Contoh, stunting, gizi buruk, lansia, balita. Kita gandeng puskesmas memberikan penyuluhan ke sana.
Berarti kolaborasi. Kolaborasi kita gandeng mereka, sama-sama kita memberikan pendampingan. Iya. Karena tugas ini tugas bersama, dia termasuk terpadu. Jadi iya, Pak, kan gembira kita datang, anak orang Puskesmas juga datang. Rame-rame ya Pak ya? Rame-rame. Nah, kalau potensi itu bisa dikembangkan menjadi usaha kecil menengah, ini Koperindak. Kerjasamanya nanti di Koperindak. Nah, kita bangun usaha-usaha mikro yang barangkali bisa menghidupkan keluarga itu sendiri, sehingga kita coba yang biasanya selama ini mereka menjadi mustahik, orang si penerima, besok dibalik. Nah, itu catatan. Itu cita-citanya Pak ya. Menjadi tangan di atas, mereka menjadi si muzaki. Oke. Nah, ini kita coba. Dan saya yakin kalau pendamping ini betul-betul serius kita laksanakan dari perguruan tinggi, insya Allah pasti bisa. Ini memang berarti konsep pengabdiannya ini berkelanjutan. Dan ini jujur saya katakan, ini konsep seperti ini bisa menjadi konsep yang diambil oleh LP2M kita sebagai lembaga pengabdian menjadi konsep KKN tematik. Oh iya, karena ada terus kalau setiap tahun. Anak-anak kita, mahasiswa kita dikirim, adik-adik kita dikirim ke suatu desa untuk menjadikan kampung itu tempat dia kuliah KKN. Kerja nyata, KKN. Potensi apa yang ada di desa itu? Kalau potensinya bisa dibangun sebuah kampung zakat, apa salahnya ini tidak kita jadikan konsep? Bisa jadi sistem baru nih Pak. Sistem baru, jadi KKN tematik. Nah, andai kata di suatu desa itu heterogen agama orang, apa salahnya dengan konsep moderasi. Agama yang menjadi kampung moderasi? Sehingga kehadiran kita, YIN Kerinci, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Potensi yang gali, potensi yang ada di masyarakat. Tinggal tugas kita pendampingan. Memang terasa gitu ya Pak. Ya. Langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau barangkali KKN kita ya belum ada tematik atau masih 1-2 tematik, sekarang kita berkaya tematiknya. Iya. Memang itu biar lebih terarah Pak. Nah, terarah. Kemudian dosen pendampingnya, itulah gunanya. Mengarahkan mereka dengan pedoman-pedoman tadi. Nah ini Pak, berarti konsep kampung zakat Bapak nih, ini harusnya dimiliki oleh semua dosen YIN ya Pak. Dan ini salah satu media kita nih Pak, biar dosen-dosen nonton nih Pak. Ya, alhamdulillah. Dan saya terus terang, apa yang kita lakukan ini di samping ini tugas negara. Karena kita termasuk kelembagaan, kementerian atau institut yang mengurus tentang ini. Dan kita berkewajiban memikirkan masyarakat miskin, apalagi miskin berdampak tadi, yang paling ekstrim tadi. Kemudian di sana ada dijadikan sebagai labor, dan mengenillah kita sebagai dosen yang punya labor. Labornya apa di masyarakat? Labor masyarakat. Ya, jadi kalau seandainya di desa jadikan kampung atau proyek perubahan seperti kampung zakat tadi itu, kajian kita berkelanjutan juga. Iya. Memang tercapai lah yang namanya sustainable development itu. Betul. Ya, goals ya. Jadi perubahan itu contoh, saya kasihan di masjid itu setiap minggu wiritan itu kan gurunya diganti-ganti terus. Iya, betul Pak. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Tapi yang disayangkan tidak ada jadwalnya. Iya. Tidak ada RPP-nya. Iya, istilahnya dalam pendidikan itu Pak. Nggak ada silabusnya. Nggak ada silabusnya. Nah, inilah tugas kita, orang-orang pintar. Ya itu harus tuh manajemen dakwah tuh Pak. Makanya masuk komunitas dakwah. Iya. Contoh kajian syariah atau fikih kecil saja, majelis taklim, pernah nggak orang tuh punya silabus tentang fikih wanita? Nggak ada Pak. Itu biasanya enak ustadznya aja Pak menjelaskan apa Pak. Yang penting ustadz itu bisa menghabiskan satu jam dari maghrib. Ada honornya. Kita nggak sebut ada honornya. Yang penting itu aja. Jadi dakwahnya itu pun tidak berdampak. Terdapat dakwah kita tuh berdampak kepada perubahan. Manajemennya pun terasa ya Pak ya. Mulai dari definisinya ini, kemudian bagiannya ini, manfaatnya ini, yang dihindari ini, anjuran ini. Saya rasa itu kajian yang luar biasa. 1 tahun itu tidak akan habis. Panjang tuh Pak. Panjang. Itu bisa selama ada YIN kajiannya selalu ada itu Pak. Dan kenapa dosen kita itu, apa salahnya kalau dia wirid itu bawa kitab kuning standar, kitab kuning kan? Yana atau minhaj atau tafsir, atau memang ya kitab-kitab
Jadi apa yang dijelaskan tuh ini ada sumbernya gitu ya Pak. Kalau di moderasi mazhabul arba'ah sehingga orang-orang tuh ngerti dengan mazhab, memahami agama secara utuh kan. Dan itu sebenarnya apa ya? Itu bisa kita jadikan sebagai cita-cita ya Pak ya. Dan saya rasa memang tugas wajib lah bagi kita. Wajib ya Pak. Wajib. Bukan hanya cita-cita. Bukan hanya angan-angan. Tugas wajib. Dan kampung zakat ini di samping itu menggali potensi zakat yang ada di desa itu sendiri, kemudian pemberdayaan si fakir miskin, dan tujuan kita agar desa itu menjadi desa yang rukun. Oke, yang agama tadi ya, rukun, yang toleransi, pendidikan dasar, kesehatan kemudian program pemerintah bisa dimasukkan situ. Kalau lah rukun, tentu insya Allah ujungnya sejahtera. Sejahtera nanti aman-aman aja aman-aman. Pak, nggak ada konflik. Nah, itu barometernya di situ. Nah, kalau agamanya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya terukur, kemudian ekonominya standar, di atas rata-rata, nah itulah orang rukun dan sejahtera. Insya Allah itu rukun dan sejahtera. Rukun dan sejahtera. Berarti dalam ini Pak, ini kan ada sebulanan Pak ya, kegiatannya Pak ya? Sebulannya ada hambatan nggak Pak dalam kegiatannya? Pasti, hambatan itu pasti. Memberikan pemahaman kepada orang itu tidak semudah yang kita gampangkan. Semudah yang kita bayangkan. Ada usaha lebihnya ya Pak ya? Itu hambatannya dalam berupa apa Pak? Karena ini mungkin pengalaman juga Pak. Saya terserang hambatannya mungkin dari segi dukungan. Support. Jadi masyarakat, jangankan masyarakat pejabat ya, orang-orang terkemuka kan mesti pertanyakan apa itu? Iya, betul. Apa itu? Apa makhluknya itu? Itu biasa kalau saya udah mengalami banyak hal seperti itu. Selama hampir 97 berarti hampir 30 tahun ya Pak. Udah ini bagi saya udah makanan sehari-hari ya. Cemooh, ketidakpahaman itu terus terang tuh kecil. Dan harus dilalui. Bagi Rasulullah bukan sekedar itu, malah dihadang secara fisik. Iya. Dan saya secara pribadi kan, mohon maaf kan tidak merugikan orang. Iya, kita bahkan memberikan dampak yang bagus kan untuk orang. Tapi yang mungkin mindset ini yang belum terbangun, dan ini gunanya podcast ini. Memberikan informasi kepada masyarakat. Ini bisa nih Pak. Informasi kepada khalayak ramai, bahwa kita bukan masalah anggaran sekarang. Memang segala sesuatu itu butuh uang, tapi tidak semua dengan uang. Ada banyak caranya. Banyak cara, coba kemauan dulu. Coba keinginan dulu. Alhamdulillah Bank Syariah bisa menjadi sponsor kok. Iya, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan seperti ini. Muncul dari kita ini dulu. Niatnya dulu. Niat dulu. Nah, kalau persamaan persepsi kita udah matang, baru ini. Alangkah indahnya kalau seandainya di desa atau di kampung zakat itu terlaksana, itu bisa menjadi tempat magang mahasiswa kita. Iya, sejalan jadinya. Jadi kontrolnya pun kontrol yang jelas. Contoh magang barangkali Fakultas Syariah, Fakultas PB Syariah mungkin dari pengelolaan pemberdayaan zakat. Iya, bisa. Di situ. Kemudian dari UKM yang udah berkembang, PB pemberdayaannya gitu ya Pak ya. Kemudian anak-anak kita di FTIK dengan konsep moderasi pendidikan, terbiahnya. Jadi indah. Kemudian pola berdakwah anak puat ikut juga ke situ. Iya betul Pak. Berarti ini selain 2 pilot project ini targetnya berapa desa nih Pak? Kita akan melihat pertama potensi desanya dulu, kemauan desanya. Need assessment-nya dulu Pak ya, kebutuhannya dulu ya. Ini karena 2 pilot project ini setelah saya kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, setelah koordinasi dengan Bas Kerinci, setelah koordinasi dengan Bapak Bupati, koordinasi saya dengan Kesra, perjalanan saya seperti itu. Koordinasi saya dengan Koperindak, kooperasi dengan Dinas Sosial. Iya. Setelah saya akan ide itu, alhamdulillah mereka menyambut semua. Oke. Buktinya launching Kampung Zakat itu dilaksanakan ketika pembukaan MTQ. Iya, nasional kemarin tuh Pak. Nasional. Bupati yang menendangkan. Iya, pada hari ini juga saya akan launching Kampung Zakat, kata beliau. Di bawah binaan Yayan Kerinci. Ini udah mahal bagi saya ini. Luar biasa ya Pak. Udah suatu kebahagiaan luar biasa bagi saya beliau menyebut Yayan Kerinci di tengah-tengah khalayak ramai itu. Untuk MTQ ya. Iya. Berarti sekarang kontrol pun dengan Yayan Kerinci juga dengan Pemkab. Pemda ikut ngontrol. Jadi kita keroyok bersama-sama. Kolaborasi. Kampung Zakat, Bas juga ngontrol. Pada namanya zakat, kenapa? Karena potensi zakat selama ini baru dari gaji PNS. Iya.
Betul. Itu belum tersentuh kepada BUMD, belum tersentuh kepada perusahaan, pengusaha belum. Masih ya karena CPNS lebih mudah dikontrol mungkin Pak. PNS mudah dikontrol, mudah dipotong gaji kan gitu. Nah, baru sebatas itu. Nah, ekspansi kita untuk meningkatkan pendapatan, mendapat pendistribusian zakat ini harus kita kolaborasi. Sehingga kampung zakat ini kita kolaborasi dengan Kesra, dengan Dinas Kesehatan, dengan Koperindak, dengan Kemenak, dengan BAS, kita keroyok bersama-sama. Dan kita bina juga bersama-sama. Iya, harus lah Pak. Karena dia kesukaan kolaborasi ya. Ya, bicara kita di kantor Kementerian Agama itu kan memang ada tusinya itu. Oh, memang ada ya Pak? Kasih penyelenggara zakat dan wakaf, tusinya itu. Nah, selama ini saya mohon maaf ya, mungkin karena mereka tidak dikejutkan. Iya. Justru hadir IAIN Kerinci untuk membawa orang ini. Triggernya ya Pak Triggernya. Alhamdulillah lah Pak. Iya. Jadi contoh kan Kemenak, dia punya ustadz, punya mubalik. Tentu spesifik ilmunya tidak sama dengan dosen kita. Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan mubalik itu. Contoh dia mengaji tafsir, mereka tidak doktor tafsir. Betul Pak. Mana cara menyampaikan ilmu tafsir dari akar, mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Padahal dia nggak situ ya secara akademisi ya. Di sana pendampingan kita. Dia sampaikan masalah syariah, sementara dia bukan doktornya syariah. Jadi pengajiannya selama ini mohon maaf kulit-kulit. Ya, tatanan pinggir-pinggiran. Iya. Nah, kita masuk kepada substansi. Dia bicara tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Mereka bukan dosen SKI. Bukan dosen sejarah kebudayaan Islam ya Pak. Jadi sulit. Nah, makanya kita coba pendampingan seperti ini. Nah, kalaulah dalam pendampingan itu hadir pula para penyuluh agama, dia dapat juga ilmu dari situ. Karena kemampuan dosen kita juga terbatas dari segi jumlah, tidak akan mungkin kita kuliah ke lapangan terus, tidak mungkin. Betul Pak, setuju Pak. Berarti itu satu serengkuh dayung ya. Iya. 3 pulau terlampaui. Betul. Langsung semuanya. Jadi ketika kita melakukan pendampingan seperti itu, hadir pula penyuluh agama, dia catat pula, dia rekam pula ilmu-ilmu spesifik yang ada di IAIN ini yang telah ditransfer kepada masyarakat, dia sampaikan di desa tetangga. Karena dia juga mubalik nanti di desa. Nah, jadi sekaligus kita memberikan pencerahan kepada mereka. Dan kita harus buka keran. Kita harus buka pintu. Apa pintu yang harus buka? Orang-orang kampus harus turun gunung. Ikut serta Pak ya. Nggak bisa cuma lihat-lihat aja Pak. Turun gunung kita. Kenapa? Suatu saat kita akan ditanya di akhirat. Saya mau ya Allah. Salah satunya di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Nyanyi apa tuh? Kemana harta? Kemana ilmu? Tuhan berikan. Ini kan udah nyanyiin kita waktu di MDA itu. Kalau nggak dikasih sama orang, kita ada di pertanyaan itu Pak. Udah jadi label jangan dosa. Dianggap kita bisa goyang-goyang di kursi karena udah jadi dosen. Tapi nggak ada dampak untuk masyarakat. Udah ngajar oke. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tetangga kita butuh itu. Betul Pak. Tetangga kita atau orang dusun butuh itu. Kesadarannya itu Pak ya. Jadi saya yang paling takut ketika Allah marah karena kejahatan. Ingat orang-orang pintar juga dimarahi Allah. Karena ilmunya bahkan. Ya Allah. Allah turunkan gempa pada umumnya untuk menyiksa orang-orang yang makar kepada Allah. Banjir seperti itu. Apalagi gunung meletus juga seperti itu. Pada umumnya azab itu turun untuk menyiksa orang-orang yang makar. Iya, betul. Tetapi yang kena orang-orang baik pun juga kena. Orang makar kena karena kemakarannya, orang baik kena karena tidak mampu merubah kemakaran itu. Tidak ada niat untuk merubah ya, Pak. Niat untuk merubah. Dan itu tadi kembali kita kepada kesadaran ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Wah, ini keren nih. Terakhir, dengan pelaksanaan kampung zakat yang sedemikian kompleksnya, dengan pelaksanaan kampung zakat yang sedemikian wahnya itu, Pak. Harapan ke depannya Pak, karena kita berbicara tentang pengelolaan, ya tentu ada masa, setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya Pak. Harapan ke depannya gimana Pak, menurut Bapak? Saya membuat program ini pertama bukan untuk setahun, bukan untuk 2 tahun, 3 tahun, ini abadi. Targetnya Pak? Target kita abadi. Dia akan menjadi sebuah keputusan rektor
bahwa ini kampung yang telah dijadikan pilot project. Kemudian tim itu, inisiator itu di SK oleh rektor nanti. Dan dia berkesinambungan terus. Ada terus di kegiatannya. Terus. Jujur, kalau hanya untuk pilot project satu saja saya udah selesai. Selesai PKL apa Pak? PKN. Pilot project itu sekarang 2 saya ambil. Dua Pak ya? 2. Desa, satu ini? Satu kan desa Pondok Sungai Abu. 2 tempat. 2 tempat. Selesai itu. Mana satu aja nggak masalah Satu aja nggak masalah. Dan itu launching sekedar spanduk dan dengan kepala desa aja selesai. Harus langsung bupati ya? Enggak. Tugas kita bukan sekedar itu. Iya betul Pak. Tugas kita betul-betul menyampaikan ini kepada khalayak ramai, ini adalah tugas bersama dan ini continue terus. Harus berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Dan andai kata bisa terwujud seperti yang di Pasaman Barat itu, jujur saya katakan, taruhlah kita tidak bisa punya batang sawit. Andai kata bisa menumpang menanam 1 batang kopi saja di halaman rumah orang, di belakang rumah orang. Kalau seandainya 400 kakak, 300 kakak, berarti 300 batang kopi kita. 300 batang kopi itu lumayan. 1 hektar juga tuh Pak. 1 1 hektar kopi lumayan duitnya sekarang Pak. Nah makanya, kenapa potensi ini tidak bisa kita gali? Kan tidak mengganggu, cuma numpang 1 batang. Iya betul. Inilah tugas kepala desa, tugas warga, masyarakat, menyadarkan masyarakatnya seperti itu. Dan ingat, setiap barang yang diwakafkan itu dipelihara oleh Allah, tidak akan pernah ada musuh taninya. Dan itu udah teruji. Iya betul, itu janji Allah ya Pak ya? Janji Allah. Karena dia memang untuk kesejahteraan masyarakat. Dan buktinya yang di Pasaman itu sawitnya subur-subur, nggak dipupuk pun subur dia. Kenapa? Karena dia ditumbuh di laman rumah orang, di belakang dapur orang. Iya. Sekaligus buang dapur itu jadi pupuk alami ya? Kadang-kadang mereka nggak tahu, ternyata air untuk cuci beras. Ya, itu bagus. Air cuci piring, grab, sisa makanan buang di situ. Ternyata, wallah, subur dia. Masya Allah. Dan dia butuh peremajaan tadi. Kalau udah masanya diremajakan juga. Ya? Tinggi. Dan inilah pemberdayaan melalui pengurus yang amilina alaiha tadi, orang-orang mengurus dan mereka memang dapat 1/8 itu. Karena untuk langgengnya ini. Oke, baik. Oke. Keren ya. Ini info yang luar biasa. Jujur saya juga banyak nih yang nggak tahu konsep-konsep yang beliau sampaikan. Terutama dengan Kampung Zakat. Kita berharap ini Kampung Zakat ini bisa terus terkontinuitas, baik itu pelaksanaannya, pengelolaannya, ya Pak ya, pengembangannya, juga kontrolnya. Jadi ini tugas kita bersama-sama dan kesempatan juga kita sekarang ya, kita coba mendoakan beliau, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Kemudian PKN-nya segera tuntas Pak. Alhamdulillah. Tuntas. Tinggal tanggal 23 sampai 26 saya ke Jakarta, udah ujian lagi Pak? Ujian laporan ini. Udah, berarti dalam bulan ini udah tuntas. Kalau udah ujiannya selesai. Alhamdulillah. Jadi saya tujuan bukan hanya selesai PKN ini. Kalau posisi di eselon 2 itu kan dia bukan pelaksana. Saya udah canangkan ini. Cuman itu ya Pak, cuman merencanakan. Jadi pelaksananya eselon 3 ke bawah, pelaksananya kita bersama. Oh gitu ya. Yang penting ide, udah saya tanamkan ide. Ini Bapak langsung turun gunung? Iya, biasa. Tapi memang itu perjuangan. Iya, betul. Sekaligus menyadarkan untuk launching pertama itu biasa. Betul. Nanti mereka akan merasakan ini butuh. Setelah mereka rasakan ini butuh, baru menjadi program berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Kabiro, Bapak Haji Muhammad Nur MA Pak ya. Iya Pak, MA Pak. Iya. Atas infonya dan juga atas keluar biasaan beliau ya, sudah menceritakan pengalaman beliau terutama ketika kerja sampai sekarang beliau menggagas satu konsep yang keren ya, dalam artian bisa mengembangkan dan juga memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, terutama masyarakat yang dalam kategori masih dalam kategori orang-orang miskin secara ekonomi ataupun pendidikan, agama dan kesehatan tadinya. Oke, sampai di sini perjumpaan podcast kita. Terima kasih sahabat-sahabat progresif semuanya sudah mendengarkan, juga sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Mungkin ada pesan Pak terakhir Pak. Pesan Pak untuk yang nonton Pak. Pesan saya kepada para pemirsa, mari kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk bermanfaat untuk orang lain itu perlu inovasi. Betul Pak. Lagi dengan sekarang ya. Inovasi itu jangan terlalu tinggi.
Inovasi itu bayangkan rumah impian di dalam pikiran kita, kemudian kita sadar kondisi hari ini, bikin kayu, bikin pancang untuk menuju rumah impian, itulah inovasi. Itu inovasi. Gampang aja, itulah inovasi. Jadi semua kita harus berinovasi, kemudian kalau baik, mari kita dukung bersama-sama. Iya. Kalau kurang, mari kita berikan sumbang saran bersama-sama agar dia bisa menjadi lebih baik. Sempurna ya Pak. Sempurna. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan atas tontonannya, atas apa ya, atas atensinya. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.